Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya di Mbuh Podcast. Jumpa lagi dengan aku, Ali, si host kurang referensi. Oke. Karena ini episodenya nuansanya Ramadan, makanya untuk kali ini host mau bahas tentang mondok di pesantren. Gak apa-apa ya gitu. Tapi nggak terbatas yang mendengarkan hanya teman-teman yang memiliki keyakinan muslim, nggak masalah. Untuk yang memiliki keyakinan berbeda pun nggak masalah, karena bisa dijadiin bekal gitu loh, gambaran untuk paling tidak fungsinya seperti ini ya. Barangkali fungsi tersebut bisa didapatkan di tempat lain atau media lain yang namanya berbeda dengan mondok, barangkali seperti itu sih. Yang penting kan goal tujuannya, karena goal tujuannya dari mondok itu ya membentuk suatu karakter buat si anak didik gitu kan, ibaratnya ya, supaya memiliki pegangan yang erat gitu untuk menjalani hidup, untuk bangkit, untuk pedoman dan seterusnya, begitulah ya kurang lebih. Kok serius banget sih Mas? Nggak apa-apa lah, kali-kali ya agak serius, kadang ketawa. Nanti ada cerita tentang pengalaman host di pondok gitu. Emang host pernah mondok gitu? Nggak juga sih ya, ini kan kiriman, cuman kan host kan sebagai pencerita gitu, jadi harus mendalami gitu kan. Tapi sebenarnya host juga pernah mondok walaupun nggak lama gitu kan ya, paling tidak pernah ngerasain lah ya, jadi bisa lah sedikit cerita gitu kan ya. ngeles Mungkin ada pertanyaan ya buat kaum milenial zaman sekarang gitu. Nah, ntar kalau mondok gue jadi kuper dong gitu. Tenang aja, nggak akan. Jadi mondok itu kita mondok nih, kita nggak berarti dipasung terus kemudian matanya ditutup, telinganya ditutup, terus nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa lihat perkembangan zaman. Enggak juga. Atau juga kita mondok itu kita ada yang namanya libur, kita pulang, kita tetap bisa ngikutin perkembangan zaman, kita tahu informasi, kita punya tetap terbuka gitu loh lingkungan kita, untuk kita itu tetap terbuka. Artinya maksudnya kita tetap bersosial juga gitu waktu libur, bersosial dengan umum maksudnya ya di sini ya, bukan bersosial dengan teman yang sebaya, setempat pendidikan gitu, bukan ya. Artinya nggak akan kita juga bakal ngerti kok fashion dan seterusnya gitu kan ya, ibaratnya. Jadi nggak akan kuper sekali lagi. Tapi sebelum kesana gitu kan, itu kan kaitannya dengan mungkin nanti cerita ya, nanti host bakal sedikit cerita gitu pengalaman di pondok gimana gitu. Nanti barangkali supaya bisa dijadiin gambaran gitu buat teman-teman atau pendengar Mbuh Podcast lainnya yang sudah menjadi seorang ayah dan ibu dan memiliki anak gitu, nanti barangkali kan bisa dijadiin pertimbangan gitu. Semoga aja gitu, intinya sih semoga aja akan ada manfaat yang bisa diambil gitu sih. Amin. Oke, balik lagi, apa sih sebenarnya bedanya pondok dengan sekolah umum gitu? Pada dasarnya kalau menurut host sih tujuannya sama, yaitu di sekolah umum juga diajarkan akhlak, di pondok pun juga, terus kemudian tentang pelajaran umum keduanya diajarkan juga gitu. Ini sebelum terlalu fokus gitu, host kasih ini dulu ya, batas dulu ya. Host yang dimaksud host di sini adalah untuk pondok yang, karena jujur sebenarnya pondok itu bermacam-macam ya. Pondok itu sama dengan pesantren lah ibaratnya ya. Kalau host bilang pondok berarti itu maksudnya pesantren ya. Itu bermacam-macam, maksudnya bermacam-macam itu ada berbagai, mungkin ada pondok yang memiliki karakter hanya mondok aja gitu loh. Maksudnya tidak, di dalam pondok itu tidak diajarkan mata pelajaran umum gitu. Ada juga yang ada juga pondok yang dimana di pondok itu diajarkan mata pelajaran umum juga, pondok modern gitu. Terus yang satunya lagi kan yang pertama tadi maksudnya pondok salaf gitu mungkin ya. Koreksi host kalau barangkali ada kesalahan gitu kan. Ini hanya sebatas setahu host gitu, dan barangkali apa yang diketahui host ini bisa dijadiin referensi, begitu loh maksudnya gitu. Jadi hanya sekedar share gitu. Apa bedanya, balik lagi, apa bedanya
sekolah umum dengan pondok itu keduanya sama, mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa dijadiin pedoman begitu, tapi yang membedakannya adalah kontrol, bener-bener kontrol masalah waktu. Memang mungkin di sekolah itu kan sama-sama diajarkan akhlak gitu ibaratnya, yang baik seperti apa, terus kemudian pengetahuan gitu. Artinya pengetahuan ini mata pelajaran umum ya. Akan tetapi kalau yang untuk akhlak ini di sekolah itu menurut host sendiri agak kurang kontrolnya, karena gini, setelah si siswa pulang dari suatu sekolahan gitu kan, dari sekolah terus kemudian ke rumah, itu kan ibaratnya guru dan pengurus sekolah lainnya itu kan lepas tanggung jawab, maksudnya sudah lepas gitu, memang sudah lepas gitu. Itu menjadi, si anak tersebut menjadi tanggung jawab keluarga di rumah ya kan. Dan ini sangat kita kurang bisa melihat gitu loh efek dari sekolah gitu, terutama di segi akhlak gitu, di segi akhlak atau di segi kelakuan, di segi apa ya, perkembangan rohaniah si anak tersebut gitu. Mungkin kalau secara pendidikannya jelas kelihatan, maksud yang sekolah dan mungkin yang belum diberi kesempatan untuk sekolah itu berbeda gitu loh dari segi pendidikan. Tapi kalau dari segi akhlak gitu kan, tapi agak susah gitu untuk dilihat gitu, pengaruhnya gitu loh. Walaupun sebenarnya ada juga gitu. Tapi kalau di pondok ini, saat seseorang atau siswa atau teman-teman masuk ke pondok, teman-teman menjadi 100% tanggung jawab ustadz. Kalau di pondok kan guru itu disebutnya ustadz, itu lebih biasa di ustadz, dan juga ada kiai kan di situ penanggung jawab atau pengemong dari pondok gitu. Ya ibaratnya mungkin kalau di sekolahan kepala sekolahnya gitulah ya. Nah kalau di pondok itu ibaratnya pengemongnya begitu, ada kiainya. Nah di sana itu kan kita memiliki jadwal yang padat gitu ya. Kita ngomong misalkan sekolah kita sekolah dari jam 8 pagi sampai jam berapa ya, kalau sekarang sampai jam 12 aja lah ya, sampai jam 12, terus kemudian pulang, sekolah sudah lepas, akan apa yang kita lakukan kan setelah sekolah. Kita si sekolahan udah nggak tahu lah ibaratnya begitu ya. Kalau bedanya dengan mondok begini, ini sekalian host share aja lah, jadi dimasukin sedikit cerita tentang gambaran apa yang dilakuin dalam sehari di pondok gitulah ya. Jadi gini, kalau di pondok tuh misalkan kita di pondok ya, kita pagi dibangunin untuk sholat subuh ya, untuk sholat subuh pagi itu sekitar jam 4 lah, jam 4 misalkan, jam 4 dibangunkan untuk sholat subuh, terus kemudian setelah subuh ngaji, dan setelah ngaji itu ya baca Quran begitu ya. Nah setelah itu ada pelajaran ini yang host bahas ini tentang pondok modern ya, tentang pondok modern, artinya pondok yang mungkin bukan apa ya, pondok yang di dalamnya diajarkan juga tentang pelajaran umum ya. Mungkin kalau pondok salaf zaman sekarang mungkin juga diajarkan juga, host juga kurang tahu ya. Tapi ini host lebih membahas ke yang pernah diketahui oleh host gitu aja ya. Jadi tidak mengkategorikan atau tidak memfokuskan ini salaf ataupun modern, enggak, tapi ini host bahas tentang pondok yang pernah diketahui oleh host kita aja ya intinya. Nah, balik lagi setelah pagi kan tadi kan acara seperti acara ngaji, terus kemudian setelah ngaji itu ada acara seperti apa ya, vocabularies atau pengenalan bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu bergantian seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris gitu loh. Jadi setiap pagi itu diajarkan kata-kata baru, dan itu untuk dipakai dalam percakapan sehari-hari gitu loh, buat conversation sehari-hari, buat temen gitu kan, buat kalau ngomong sama temen, bahkan terkadang kalau ngomong sama ustadz gitu kan, sama guru atau ustadz gitu. Oke, dan setelah itu sudah sampai sekitar jam 6 ya, sampai jam 6 kita mandi, terus kemudian habis itu sarapan juga sudah disiapkan kan. Setelah sarapan kita sekolah pagi itu ya pelajarannya sama seperti umum, ada matematik, kimia, fisika, terus kemudian sejarah, geografi dan segala macam dan seterusnya sesuai jurusan. Itu kalau SMA. Kalau SMP yang ngikutin mata pelajaran SMP apa, IPA, IPS, matematika dan seterusnya, bahasa Indonesia gitu. Itu sekitar sampai jam 12, sama seperti jam umum sekolah umum gitu maksudnya.
Nah setelah itu, setelah jam 12 masuk waktu zuhur kan ya. Waktu zuhur kita istirahat, kita break, makan dulu. Setelah makan melakukan jamaah sholat zuhur. Kemudian setelah itu tepat pukul 1, pokoknya istirahatnya total sekitar 1 jam. Kemudian setelah itu kita masuk lagi ini di sekolah sore. Nah di sekolah sore ini tidak setiap hari, namun bergantian ya. Nanti ada kayak pengembangan bakat gitu. Ini kalau setingkat SMA ya. Setingkat SMA itu ada kayak pengembangan bakat, pelajaran elektro atau pelajaran bahasa, pelajaran apa-apa gitu yang menjadi kesukaan atau yang dipilih oleh si santriwan santriwati atau yang dipilih oleh kita yang mondok gitu ya. Ada juga yang pelajaran tentang bahasa Arab seperti mahfudot, terus kemudian apalagi ya, itu lupa, nahwu, sorof dan seterusnya kayak begitu. Itu diajarkan di sore hari. Terus kemudian setelah itu kurang lebih kan sekolah sore itu sampai mulainya kan jam 1, kurang lebih sampai jam 4 atau jam 3 ya. Nah setelah itu istirahat lagi, mandi, terus jamaah asar, terus kemudian makan sore sekitar jam 5, menunggu maghrib, jamaah lagi maghrib, setelah maghrib ngaji. Setelah itu sholat isya, kemudian setelah sholat isya ada namanya belajar. Jam belajar ini sampai jam 10 kalau nggak keliru. Nah jam 10, mohon maaf, saat jam belajar ini kita belajar kan dipisah ya antara cowok dan laki-laki untuk tinggalnya ya. Antara cowok dan laki-laki, antara cowok dan perempuan itu dipisah. Jadi kalau host setahu host gitu, yang pernah dialami host walaupun cuma bentar ya. Itu ada pondok putra, ada pondok putri. Kita kalau sekolah tetap gabung. Artinya ya kita tetap lihat lawan jenis gitu ya. Tapi kalau untuk waktu istirahat atau belajar, mulai dari belajar malam itu kita sudah dipisahkan di beda tempat gitu loh. Kita perbatasannya ada kayak sungai gitu. Nah mungkin kalau di pondok yang lain pun sama, hanya maksudnya beda bangunan gitulah, nggak disatukan gitu ya. Untuk disitulah kontrolnya pondok tuh kayak gitu. Nah kurang lebih belajar sampai jam 10 ya, jam 10 malam. Terus habis itu istirahat, kemudian berputar lagi, regulernya seperti itu, regular activity-nya. Nanti pagi bangun lagi dan seterusnya kayak begitu, liburnya hari Jumat. Nah, yang mau host bilang itu di sini jadinya kan beda banget sama sekolah. Artinya kita kekontrol banget. Kekontrolnya tuh dari segi apa yang kita lakukan gitu loh. Terus kemudian dari segi pergaulan itu kita kekontrol gitu loh. Dari pergaulannya antara si A dengan si B itu yang mereka itu memiliki batas yang sama gitu loh. Jadi tidak ada yang mungkin di luar batas banget gitu, nggak ada. Mungkin kalau anak pondok ya nakalnya mungkin ada beberapa ya yang kabur main PS ya kayak host. Nah itu kan apa ya, jadi nakalnya dibatasin gitu loh. Dan itu pun kalaupun menyebar ke yang lain gitu, itu hanya ke beberapa teman, dan nakalnya pun hanya sebatas ya main PS itu aja udah. Atau mungkin ngerokok gitu ya. Yang ngerokok hanya sebatas itu aja kok, nggak akan lebih gitu loh. Karena gini, untuk melakukan suatu hal yang lebih itu kita nggak punya waktu gitu loh. Kita selain itu kita juga hati itu kayak seolah-olah hidup gitu loh. Karena gini, karena di pengajaran atau apa yang diajarkan oleh ustadz dan seterusnya itu bisa jadi kayak rem gitu loh. Saat melakukan sesuatu yang mungkin di luar batas tuh kayak ada yang ngerem gitu. Nah kurang lebih begitulah pokoknya gambarannya. Dari segi waktu ini pun, kenapa host bilang dari segi waktu itu susah, karena gini, di setiap acara yang tadi lo maksudnya host, dari pagi jamaah subuh, terus kemudian vocabulary, ngaji dan seterusnya, itu ada absen, selalu ada absen. Dan kalau tidak ada itu langsung ketahuan gitu loh, langsung ketahuan di kegiatan berikutnya. Jadi apa ya, itu susah gitu loh, ini kekontrol gitu. Menurut host setidaknya ini mungkin lebih baik lah, kalau menurut host sih lebih baik daripada kontrol akhlak yang ada di sekolah umum gitu, karena memang waktunya full di situ. Kalaupun sekolah misalkan sekolah umum seperti itu juga, sekolah berasrama begitu ya, itu juga kekontrol juga bagus banget sih gitu. Itu tetap bagus. Jadi letaknya itu sebenarnya antara di berasrama dan tidaknya, terus kemudian di jadwal kegiatannya atau masalah kontrol waktu, pemantauan kehadiran si anak
didik di setiap acara itu kan penting banget, karena semakin tidak ada kontrol di setiap satu kegiatan tertentu, berarti kan semakin lama dong si anak bisa kabur gitu ibaratnya, bisa pergi, bisa melakukan apapun yang dia mau gitu. Semakin lama gitu kan jadi semakin agak susah untuk mengerem dia gitu. Tapi kalau semakin banyak kontrol, semakin cepat ketahuan, semakin bisa ditindak di preventifnya gitu, pencegahannya gitu. Kurang lebih begitu. Aduh, jadi serius banget. Nggak jadi gitu. Terus kemudian kalau pesen host sendiri sih gini, kalau buat teman-teman yang barangkali sudah menjadi bapak atau ibu, memiliki anak, ingin memondokkan gitu kan ya, mungkin dari kecil bagusnya dikenalkan dulu dengan sedikit demi sedikit, minim saat pendidikan SD atau apa, sekolah beragama yang kayak TPA mungkin sebutannya ya, atau di madrasah ibtidaiyah dan seterusnya. Itu bagus gitu loh, sedikit-sedikit, jadi supaya nanti waktu di pondok tuh nggak kaget banget. Terus kalau menurut host sih bagusnya mondok dari kecil atau kapan gitu. Kalau mondok tuh dari kecil atau kapan, jelas kalau bagus sih dari kecil. Cuman kalau menurut host sih, kalau host pribadi sih lebih suka ngelihatnya orang mondok tuh di waktu masa SMA-nya dia gitu. Karena kalau SMP itu mungkin, kalau di waktu generasi host itu SMP itu ya orang tuh nggak terlalu kenal apa itu nakal gitu loh, nggak kenal gitu ibaratnya. Terus kemudian SMA itu ada potensi kenal nakal. Nah saat dipondokkan jadi agak terkurung. Bukan terkurungnya ini, bukan kok terkurung terpenjara ya, terkurung ini maksudnya terkurung terkontrol gitu loh. Kurungannya ini bukan jeruji besi, tapi kurungannya ini berupa kasih sayang gitu loh, kasih sayang dari ustadz dan seterusnya. Itu menurut host sih. Terus kemudian apa sih yang harus gimana caranya milih pondok gitu. Jadi gini, kalau host sih ada tipsnya begini. Kalau menurut host, kalau bisa memilihkan pondok kepada anak atau kepada saudara atau buat kita sendiri saat memilih pondok itu seperti apa. Karena kita kan hidup di masa yang, di zaman yang modern, terus kita membutuhkan kemampuan umum, maksudnya ilmu umum juga kita butuh dan seterusnya, akhlak juga kita butuh. Kita mondok itu ya kalau bisa, kalau menurut host ya di pondok yang tidak, di dalamnya tidak ada aliran tertentu gitu loh. Jadi pondok yang netral aja lah, pondok yang di dalamnya hanya pendidikan agama Islam umum lah, nggak usah terlalu yang khusus atau yang memiliki aliran tertentu gitu sih kalau menurut host ya. Kalau menurut host kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau bisa di mana pondok itu di dalamnya diajarkan ada aturan kayak pemakaian bahasa asing gitu loh, entah bahasa Inggris dan Arab atau Inggris Arab dan bahasa lainnya gitu kan ya. Itu buat apa sih? Nah itu juga bisa dijadiin nanti loh bekal saat nanti mungkin nyari kerja dan seterusnya, atau untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya gitu, tetap terbuka gitu. Nah ini sebenarnya masuk yang ketiga sih. Masuk yang ketiga yaitu nyari pondok yang di dalamnya juga menyediakan sekolah umum yang terbuka link barangkali untuk kita nanti misalkan ingin melanjutkan kuliah gitu loh. Jadi tetap kita pilih yang memiliki link gitu, link untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau terbuka ke jenjang selanjutnya, begitulah. Jadi intinya memilih pondok itu tergantung dari tujuan kita besok itu mau jadi apa, ataukah dan juga tujuan dari orang tua ingin menjadikan si anak ini jadi apa gitu. Misalkan ingin jadi ustadz dan seterusnya, pondok di tempat misalkan di pondok yang tidak diajarkan pelajaran umum ya boleh-boleh sah-sah aja, tergantung tujuan juga gitu. Tapi kalau sih karena ini zaman modern ya, kita tetap terbuka dengan pandangan-pandangan umum, sosialisasi umum, masyarakat umum gitu ibaratnya, terus kemudian pengetahuan, perkembangan dan seterusnya. Kalau menurut host baiknya ya gitu, yang pondok yang modern di mana di dalamnya tetap diajarkan pelajaran umum tapi kontrol akhlak atau kontrol waktu dan jadwal tadi jelas gitu, padat nggak masalah ya. Memang kelihatan kita nanti capek tapi sebenarnya itu bermanfaat banget. Terus kemudian yang ketiga, tetap ada channel gitu, maksudnya channel itu tetap terbuka misalkan ingin melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, kurang lebih begitu sih. Oh iya, yang keempat tadi yang ada pelajaran bahasanya gitu ibaratnya. Itu yang penting juga sih, karena gini,
kalaupun di sekolah umum gitu kita belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Cina atau dan seterusnya ya. Nah itu kalau kita nggak praktekin itu cepat lupa gitu. Kita belajar bahasa Inggris paling kita hanya ngerti tentang tenses dan seterusnya. Reading bisa, terus grammar. Tapi kita untuk speaking atau making conversation itu kan agak susah gitu kalau kita nggak praktekin gitu. Host aja ngalamin walaupun mondoanya sebentar gitu kan ya, hanya sebentar, tapi tetap ada inget gitu loh, karena pernah bercakapan dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu kan, jadi agak-agak inget dikit gitu loh, gitu sih. Jadi itu yang mau host bagiin sih. Terus kemudian tadi sebenarnya host mau bercerita juga sih tentang pengalaman di pondok walaupun cuma sebentar ya tentang cinta atau serunya di pondok tuh kayak gimana, tapi mungkin di next episode ya, karena ini sudah 20 menitan jalan gitu kan ya. Nggak apa-apa, nanti di next episode host bakal bahas lagi sambil lihat gimana responnya teman-teman semua tentang kalau materi yang seperti ini gitu kan ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Semoga episode kali ini dapat memberikan manfaat. Ada hal baik yang bisa diambil. Mohon dukungannya. Semoga kedepannya Buh Podcast dapat memberikan tips, terus kemudian cerita, jokes yang lebih seru lagi. Oke, karena ini Ramadan dan masih juga dengan isu pandemi ini, host berharap dan mari kita berdoa semua semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kelancaran menjalankan puasa bagi yang menjalankannya di Ramadan kali ini. Dan semoga walaupun kita dilarang untuk mudik, mungkin untuk beberapa orang yang nggak bisa mudik ya nggak apa-apa, kita ikutin anjuran pemerintah, kita taatin. Ini semua demi kepentingan bersama, buat kesehatan keluarga kita di rumah, terus kemudian buat kesehatan tetangga, kesehatan semuanya bersama-sama. Semoga sekali lagi, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.